3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pengeluaran belanja pemerintah selama ini begitu besar dan tak jarang membengkak. Namun, pengeluaran yang besar dan membengkak tersebut tidak selalu tepat sasaran. Sebagai contoh, di saat kondisi COVID seperti ini menyebabkan rencana anggaran belanja akan membengkak. Karena kita tahu, seperti di Amerika misalnya, pemerintah Amerika mengeluarkan banyak insentif untuk membantu memulihkan ekonomi. Sama seperti di Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri juga mengeluarkan beberapa insentif untuk membantu memulihkan ekonomi. Sebagai contoh, misalnya seperti bantuan sosial. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya belanja pemerintah yang membengkak. Permasalahan yang ada saat ini adalah belanja pemerintah secara tidak langsung diatur oleh Kementerian Keuangan, yang mana Kementerian Keuangan sendiri berada di bawah Presiden. Lalu Presiden berafiliasi dengan partai politik. Sehingga menurut kami, keputusan terkait keuangan pada dasarnya akan lebih berdasar dengan pengaruh partai dan juga kepentingan kabinet. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merasa bahwasanya pemerintah cenderung kurang berfokus mengalokasikan kebutuhan belanjanya kepada masyarakat. Apalagi belanja pemerintah hanya diawasi oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, menurut kami, dengan hadirnya Bank Sentral akan membantu pengawasan anggaran belanja pemerintah dengan lebih transparan dan fokus pada masyarakat. Sebab Bank Sentral sebagaimana yang kita tahu adalah bank yang independen, sehingga tidak ada campur tangan pemerintah dalam pengawasannya. Dan fokus Bank Sentral sendiri adalah menghindari inflasi dan nilai tukar rupiah yang anjlok atau nilai tukar mata uang negara lain yang anjlok. Sebelum masuk pada argumen, pengeluaran yang dimaksud dalam mosi kali ini contohnya adalah subsidi BBM maupun pengeluaran internal kabinet seperti kebutuhan rapat. Lalu kita berbicara tentang mekanisme. Bagaimana mekanisme penetapan batasnya? Mekanisme penetapan batasan yang dimaksud pada mosi kali ini berupa pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Sentral menetapkan porsi bagi setiap belanja pemerintah atau belanja kementerian. Contohnya, berapa persen belanja untuk mensubsidi BBM, berapa persen untuk belanja kementerian A, kementerian B. Lalu apabila sudah berlebih, maka Bank Sentral berhak mengingatkan pemerintah atau kementerian terkait. Lalu apa parameter pengeluaran atau belanja pemerintah dikatakan berlebih? Parameternya adalah ketika belanja pemerintah tersebut melebihi porsi yang sudah ditetapkan antara pemerintah dengan Bank Sentral. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa alasan kami mendukung mosi ini. Yang pertama, dengan hadirnya penetapan batasan yang dilakukan oleh Bank Sentral akan tercipta anggaran yang lebih berpihak dan berfokus pada rakyat dan kepada pembangunan negara. Hadirnya Bank Sentral sebagai bank yang independen tanpa campur tangan partai politik sehingga menyebabkan Bank Sentral tidak memiliki kepentingan apapun dan hanya bertanggung jawab pada rakyat dan akan menyebabkan transparansi yang tinggi dalam penetapan anggaran belanja. Sebagai contoh keberpihakan Bank Sentral kepada rakyat, misalnya dengan pada saat kondisi COVID seperti ini, Bank Sentral akan lebih berfokus atau memberikan insentif yang lebih berfokus pada rakyat sehingga tidak terjadi salah sasaran atau tidak tercipta salah penetapan anggaran di salah satu kementerian atau di belanja negara. Oleh karena itu, pengawasan dari Bank Sentral ini akan lebih berfokus, akan menyebabkan anggaran yang dikeluarkan pemerintah akan lebih berfokus dan tepat sasaran. Lalu contoh kedua adalah dengan adanya penetapan batas dari Bank Sentral ini, anggaran belanja juga akan berfokus pada manfaat komunal jangka panjang. Sebagai contoh adalah dengan anggaran yang ada dapat dialokasikan dalam pembuatan jalan tol yang pada akhirnya akan mendukung akses pemerataan ekonomi masyarakat yang merata antar seluruh daerah sehingga akan memberikan sumbangsi atau dampak yang ekonomi secara lebih menyeluruh. Mari kita ambil contoh mengapa mosi ini bisa atau baik untuk diterapkan. Contohnya adalah di Amerika sendiri. Di Amerika, Bank Federal sempat beberapa kali konflik dengan kabinet pemerintahan karena Bank Federal merasa kebijakan yang dilakukan atau yang akan diterapkan oleh pemerintah itu memiliki pengaruh yang cukup kurang baik terhadap perekonomian suatu negara atau perekonomian Amerika pada di contoh tadi. Nah, dampak nyata dari adanya konflik tersebut adalah
kurs dolar sampai sejauh ini masih menjadi kurs raksasa dalam neraca perdagangan, salah satunya neraca perdagangan internasional. Dengan tersebut dapat disimpulkan bahwa hadirnya Bank Sentral dalam pengawasan di Amerika Serikat memberikan dampak positif berupa penetapan anggaran yang lebih baik dan menjaga nilai kurs dolar supaya tetap menjadi kurs yang raksasa dalam neraca perdagangan internasional. Lalu, menurut kami, dengan adanya penetapan batas atau dengan pengaturan yang dilakukan oleh Bank Sentral nantinya, maka defisit anggaran tersebut juga dapat dicegah. Karena Bank Sentral itu berperan sebagai bank yang menjaga stabilitas moneter, sehingga dalam pelaksanaan anggaran pemerintah, misal selama 1 tahun ke depan, yang memperhatikan pengeluaran itu bukan hanya pemerintah, bukan hanya Menteri Keuangan, namun juga dibantu oleh bank. Nah, apabila pengeluaran yang terjadi tidak dibatasi, tidak dibantu atau tidak adanya pengawasan dari Bank Sentral, maka akan sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk terjadi defisit anggaran seperti yang terjadi pada status quo. Sehingga pada intinya, menurut kami, hadirnya Bank Sentral akan lebih berpeluang membantu suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan Indonesia, kita ambil contoh Menteri Keuangan, untuk menetapkan anggaran-anggaran yang lebih baik, anggaran-anggaran yang lebih tepat, sehingga defisit anggaran yang selama ini dikhawatirkan terjadi atau telah terjadi bisa lebih terhindari, sehingga nantinya akan tersita juga pengeluaran pemerintah yang lebih transparan dan juga tanpa campur tangan politik. Oleh karena itu, kami di sini sebagai tim pemerintah pembuka mendukung mosi ini dengan tujuan adalah agar terciptanya stabilitas ekonomi dan pencegahan tinggi terhadap tingkat inflasi yang berlebih. Sekian kami dari pemerintah pembuka, terima kasih.